Dalam era yang makin modern, ternyata sebuah mimpi menjadi kenyataan. Kitchen Stadium, sebuah arena memasak raksasa telah terwujud. Kitchen Stadium menjadi ajang pencarian para pemasak makanan yang orisinil dan tentu saja memiliki kreativitas seni memasak tingkat tinggi. Ale Cuisine. Untuk mewujudkan impian akan arena masak raksasa bernama Kitchen Stadium, pertama kali dipilih jago-jago masak dan mereka dinamakan Super Chef. Orang-orang dengan keahlian masak tingkat tinggi. Mereka adalah Super Chef Masakan Barat, Super Chef Masakan Cina, Super Chef Masakan Indonesia. Kitchen Stadium merupakan arena di mana Super Chef menunggu para penantang. Baik penantang maupun Super Chef, keduanya hanya memiliki waktu 1 jam untuk mengolah bahan dasar yang dirahasiakan. Dengan menggunakan seluruh kemampuan, naluri, keahlian, dan kreativitas, mereka yang berhasil mengalahkan Super Chef akan memperoleh pengakuan masyarakat luas. Master masak saling bertarung. Para penantang memasuki arena masak dengan kesiapan penuh. Apakah ide kreatif yang akan dibawa oleh penantang pada pertandingan kali ini? Dan bagaimana Super Chef mempertahankan gelarnya? Pertarungan segera dimulai. Selamat pagi pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini saya Rizky Bahtiar bisa kembali menjumpai Anda. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menyaksikan pertarungan cita rasa para juru masak profesional yang akan bertarung memperebutkan gelar Super Chef di Kitchen Stadium dalam acara Ale Cuisine. Dan di Sabtu pagi ini kita kembali kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah seorang artis asal kota Kembang, Bandung yang mengawali karir sebagai seorang fotomodel. Dan perannya sekarang ini sudah bisa Anda saksikan di berbagai judul sinetron di televisi. Langsung saja kita temui Mira Asmara. Selamat pagi Mira. Selamat pagi juga Rizky. Kabarnya baik pagi ini? Alhamdulillah. Senang bisa kedatangan Mira pagi ini di Kitchen Stadium. Mira juga senang banget. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, selain Mira Asmara tadi, saya pagi ini juga sudah ditemani oleh komentator kita. Beliau ini adalah teman setia saya, jadi langsung kita temui Bung Gunarjo. Selamat pagi Bung Gunarjo. Selamat pagi Bung Rizky. Apa kabar? Baik, selamat pagi pemirsa. Oke. Dan kita pagi ini memasuki episode terbaru Bung ya, di Kitchen Stadium ke-40. Ke-40. Jadi bulan ke-10. Bulan ke-10 ini cepat sekali Bung ya, tidak terasa. Tidak terasa karena makin banyaknya peminat yang akan mengikuti acara ini sekarang. Betul sekali. Jadi ini terbuka sekali Bung ya, untuk siapa saja yang terbuka untuk semua yang memang mereka menggeluti dunia masak-memasak. Betul sekali. Jadi langsung saja kita mulai acara pagi ini Bung ya. Baik, silakan. Oke, pemirsa Indosiar, kita mulai acara pagi ini. Kita panggil pemilik Kitchen Stadium, Dery Derajat. Setiap pertarungan yang digelar di Kitchen Stadium, semuanya di bawah kendali saya. Itulah mengapa saya selalu hadir untuk membuka medan pertempuran di Kitchen Stadium. Dan di akhir acara, saya juga akan langsung mengumumkan siapa yang berhasil menduduki tahta Super Chef. Bagi Anda para chef profesional yang siap bertarung untuk melawan atau menaklukkan jagoan terkuat masak saya saat ini, kemerdekaan memilih ada di tangan Anda. Siapa yang akan Anda tantang? Apakah Anda akan bertarung dengan Chef Rohendi, spesialis masakan Indonesia? Atau Supardin, jagoannya masakan Cina? Atau juga Wali Murdani, jagoannya masakan Barat? Yang jelas, setiap pertarungan di Kitchen Stadium akan menciptakan sejarah baru. Hanya yang terbaiklah yang bisa menduduki kursi empuk
tahta Super Chef. Baiklah, kini telah hadir di studio kami, di istana masak raksasa milik saya. Dia seorang penantang yang siap untuk merebut kursi empuk itu. Datang dari Hotel Athlete Century Park Jakarta, ini dia, Chef Iwan Setiawan. Chef Iwan Setiawan yang lahir di Bandung ini ternyata lebih memilih mendalami dan mempelajari dunia perhotelan di Jakarta. Tidak itu saja, ia pun memperkuat kualitas dirinya atas ilmu hubungan masyarakat dan jurnalis di Bandung. Dari bekal pengalamannya tadi, ia mulai menjajaki hotel-hotel berbintang mulai dari Jakarta hingga Batam. Kini Iwan adalah tulang punggung tim balik dapur Hotel Athlete Century Park Jakarta. Saya selalu siap dan saya siap mengambil posisi Super Chef. Saya ingin masakan Indonesia itu bisa diterima oleh semua lidah di seluruh dunia. Kemudian menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Untuk persiapan khusus tidak ada, tetapi saya sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan seperti ini. Karena saya pernah ikut pertandingan antar chef seluruh Indonesia. Kemudian kebetulan waktu itu saya juga mendapatkan juara. Memasak buat saya sangat-sangat dalam sekali, karena memasak itu bukan berarti kita memindahkan dari bahan mentah menjadi bahan matang, tetapi di situ penuh cita rasa tinggi, penuh seni. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa cooking is art. Kekuatan saya adalah mempunyai rasa dan cita rasa yang tinggi. Saya kira walaupun mereka sudah berpengalaman, tapi tidak akan sama dengan cita rasa tinggi dari saya. Seperti kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya, lain koki, lain masakannya. Siapapun yang akan diturunkannya dari tahta dipastikan akan dibuatnya tidak berkutik. Ya, selamat datang Pak Iwan Setiawan. Terima kasih sudah hadir di Kitchen Stadium. Ini banyak sekali, Pak. Ini saya yakin, Pak, waktu Bapak mudik lebaran kemarin, pulang-pulang pasti bawa saudara-saudaranya, Pak, ya? Oh, ini bukan. Ini adalah supporter saya dari Century Park. Oke, tepuk tangan buat para supporter. Kalau yang dua ini yang di belakang, saya yakin ini tim. Inilah tim solid saya. Oke. Mereka bukan semata solid, tapi ahli di bidang memasak. Oke, yang pertama, Pak. Yang saya pertama ada Pak Edi, dan kedua Pak Agus Bernato. Oke, Pak. Saya ingin memberikan satu pertanyaan penting, Pak. Apakah untuk pertarungan hari ini, Bapak yakin menang? Saya yakin sekali, karena saya sudah melihat kelebihan dan kekurangan mereka. Oke, sekarang langsung saja, Pak. Dari jagoan terkuat saat ini, siapa yang akan Pak Iwan tantang? Rohendi, turun! Chef Rohendi telah membuktikan kalau ia memang punya kualitas sang juara. Saat pertama kali datang ke arena Kitchen Stadium, Rohendi berhasil mengalahkan sang super chef atas bahan dasar kacang hijau. Sekali lagi, Rohendi membuktikan kalau ketupat dapat diolahnya dengan baik buat menyambut saat lebaran. Rohendi asal Savoy Homan Bandung tidak hanya punya kelebihan dalam pengalaman yang telah lebih dari 20 tahun di dunia kuliner. Ia pun membuktikan jika dirinya tidak pernah ketinggalan dalam tren mengolah bahan masakan, terutama masakan Indonesia. 2 kemenangan telah dibawanya pulang ke kota Bandung. Kejayaannya memang sangat istimewa karena ia telah tercatat sebagai juara terkuat asal luar Jakarta. Kenyataan ini tentu saja membuatnya makin tak mudah menyerah kalah atas para penantangnya. Chef Rohendi yang terkenal dingin dalam mengolah masakan ternyata telah mampu mempertahankan kursi super chef dengan baik. Siap, saya selalu siap menghadapi siapapun. Itu sangat banyak sekali manfaatnya buat saya, karena di ahli cuisine dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi tinggi. Persiapan saya untuk penantang selanjutnya, saya selalu berpikir, berencana dan berlatih. Target kemenangan saya 8 kali lagi. Yang saya tunggu adalah penantang yang punya kualitas tinggi. Saat saya bertanding, siapapun lawan saya anggap dia berpotensi dan baik, sehingga saya harus berlatih dengan baik pula. Mampukah Chef Iwan membuat Rohendi menyerah kalah? Saksikan pertarungan mereka sesaat lagi. Di Kitchen Stadium, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana kehebatan Chef Rohendi waktu mengalahkan Super Chef.
Dan dia juga telah berhasil menghabisi seorang penantang. Itu dikarenakan kekayaan pengalaman yang menjadi faktor utama sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang ini. Akan tetapi, gelar emasnya sesaat lagi akan segera diteror oleh seorang penantang, yaitu Chef Iwan Setiawan, yang siap meneriakkan namanya di Kitchen Stadium karena dia ingin sekali merebut tahta Super Chef. Memang seorang Super Chef harus siap diuji agar kehebatannya diakui secara luas. Oleh karena itu saya berpikir berulang kali, kira-kira apa bahan dasar yang akan dipergunakan hari ini untuk pertarungan. Akhirnya saya memilih sejenis umbi-umbian yang mempunyai kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Dan di beberapa daerah di Indonesia, bahan dasar ini juga digunakan sebagai pengganti nasi. Dan khusus untuk pertarungan hari ini, saya akan memilih yang berwarna merah. Dan bahan dasar kita kali ini adalah umbi merah. Hale Cuisine. Di rumah, pertemuan antara Chef Iwan Setiawan dan Chef Rohendi merupakan pertarungan antar dua generasi. Chef Rohendi dan pengalaman atas dunia kuliner di atas 20 tahun akan menghadapi sang penantang Chef Iwan dengan rekor pengalaman 10 tahun lebih. Tapi itu berarti kalau Chef Iwan tak mungkin bisa mengalahkan Chef Rohendi, karena berdasarkan data pengalaman bertarung di arena ini, beberapa kali terbukti bila mereka yang punya daftar pengalaman lebih pendek ternyata berhasil menjadi juara. Tim dari saksikan Super Chef yang belum mempersiapkan bahannya. Jadi sih kalau kita lihat dari pengalaman kerjanya dari si Super Chef yang di atas 20 tahun ya. Di atas 20 tahun. Kalau si penantang masih dari hampir sama lah sebetulnya ya. Dan ini memang suatu kesempatan untuk mereka saling membuktikan keahlian masing-masing. Dan bukan berarti yang lebih lama itu harus lebih unggul, Bang ya? Enggak, tidak selalu demikian. Itu tergantung kreativitas dan inovasi dari masing-masing ya. Betul sekali. Ya, dan Mbak Mira sendiri gimana nih pertemuan kali ini? Pasti bakal sangat menarik. Saya janjikan buat Mbak Mira juga penonton di rumah. Jadi menambah pengetahuan. Betul sekali. Saya buat di rumah. Ternyata ubi itu bisa dimasak. Ubi bisa dimasak yang lain ya. Betul sekali. Yang kita saksikan di sini. Jadi kalau kita lihat ubi selama ini, karena kita dengan cara yang tradisional di rumah, biasanya kita goreng ubi itu, direbus atau dibakar, direbus gitu ya. Padahal dibikin kolak. Betul. Dan kita tahu bahwa sebetulnya ubi tidak beda halnya dengan umbi yang lain seperti halnya kentang. Karena ini adalah juga karbohidrat yang bisa sebagai pendamping dari hidangan. Betul sekali. Ya. Kalau Mira sendiri sama keluarga suka mengkonsumsi ubi? Suka ya. Nah, di sini apalagi dibikin kolak. Dan ubi saya kalau masih termasuk keluarganya kentang, Bung ya? Termasuk dalam kentang. Ini kalau dalam itu disebut sweet potatoes. Kentang. Sweet potatoes yang pasti kandungan karbohidratnya juga banyak ya? Kandungan karbohidratnya banyak. Kalau kentangnya sendiri dalam masuknya kentang itu ada sekitar 12 untuk ini. Pada salah satunya adalah si sweet potatoes ini. Ya. Iya, dan kita saksikan di sini pemirsa, ini tim dari Super Chef masih dengan susunan peserta yang sama, season yang sama, ini Chef Rohendi. Dan ini ada udang juga digunakan di sini, lihat pemirsa dan juga Mira. Ini udang sejenis bahan masakan yang paling sering digunakan para chef di sini, karena dari rasanya sih rasanya rasa, Bung ya. Jadi mengalihkan tenggiri ya si penantang di sini. Iya, ada tenggiri juga tenggiri. Jadi bahan pendukung yang akan banyak berpengaruh pada rasa nantinya. Iya. Jangan sampai si bahan pendamping itu bisa menutupi rasa ubinya ya. Ini harus diwaspadai juga oleh peserta ini. Kita saksikan di sini pemirsa, ini chef penantang sedang mencincang daging tenggiri dengan cara yang tradisional sekali, bisa yang besar. Kita saksikan di sini. Iya, kita saksikan. Ini soal para juru masak ya, Bung ya. Yang beberapa waktu lalu kita sempat lihat ada tim dari sekolahan lembaga pendidikan ya. Dan itu juga menarik sekali, Bung. Jadi banyak sekali generasi muda yang sudah mendidik menjadi juru masak. Iya. Jadi kalau kita bicara profesi memasak, juru masak yang dulunya banyak dikerjakan oleh mereka atas dasar bakat dan
kesenangan memasak. Sekarang kita tahu bahwa setelah di Indonesia banyak terdapat lembaga pendidikan perhotelan untuk jurusan masak-memasak ya. Itu adalah salah satu cara untuk menyalurkan bakat mungkin ya. Bakat dan minat juga sepertinya. Tapi bukan berarti dengan mengikuti pendidikan di sekolah itu berarti otomatis akan hebat ya dalam masak-masaknya. Jadi semuanya tergantung kepada personal sendiri, Bang ya. Pada si orang itu sendiri dan juga pada pengalaman kerjanya nanti di industri. Itu juga benar sekali. Pemirsa, jadi memang sekali, betul sekali dengan Bung Gali tadi, dan tergantung dari kita sendiri. Kalau kita berani berkreativitas, betul sekali, dan menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin belum ada sebelumnya. Dan mungkin disinilah ajang pembuktian di mana para juru masak profesional membuktikan keterampilan mereka dalam mengolah bahan masakan di sini. Chef Randy, chef yang ini cukup tenang pembawaannya, Bung ya. Kalau kita saksikan beberapa episode belakangan, dan percaya dirinya kelihatan betul, Bu, baik sekali. Dan adalah udang yang sudah disiapkan dan juga burger tenggiri yang sedang dipanggang di sini, pemirsa, kita saksikan. Kembali suara-suara mesin yang digunakan kitchen stadium. Satu hal yang cukup menarik. 45 menit lagi. Iya, pemirsa, waktu sudah berjalan selama 15 menit, masih cukup panjang waktu yang akan kita hadapi. 40 menit untuk kedua tim dalam menyelesaikan seluruh jenis masakannya. Dan sekarang kita saksikan lagi di arena pertandingan tim dari Super Chef. Ya, tadi satu hal menarik dari sang penantang, dia membuat burger di atas grill, tidak menggunakan grill karena itu bergaris ya, jadi ada risiko memberikan ya, memang akan kelihatan garis yang indah. Betul sekali. Cuman ada risiko si burger itu akan pecah karena itu pecahannya tidak rata ya, karena menempelnya. Tidak mesti dikasih minyak dulu kali. Iya, Biasanya mereka membuat burger itu digunakan memanggangi di atas griddle, di atas griddle rata ya, menghindari rusaknya itu. Jadi ini memang mungkin keberanian dia karena sudah melakukan latihan. Betul sekali. Ya, dan pemirsa Indonesia, pertarungan yang sangat seru kita saksikan pagi ini. Anda jangan kemana-mana karena Ale Kitchen akan segera kembali setelah menu-menu yang berikut. Pemirsa Indosiar, Anda masih menyaksikan Ale Kitchen dalam Perang Ubi Merah. Di pagi ini bersama saya Rizky Bahtiar, Mira Asmara, dan juga Bung Gunarjo. Dan sekarang kita saksikan kembali arena pertandingan di kubu dari penantang. Kita lihat tadi, masih adonan tenggiri tadi dipergunakan dalam banyak jenis masakan, Bung ya. Jadi ini campuran tenggiri dengan ubi itu dibungkus dengan kulit pangsit. Kulit pangsit ya, yang masih akan digoreng habis ini. Betul, Bung. Jadi kembali kita saksikan di tim dari Super Chef dan Chef Rohendi. Bisa dulu asistennya. Sudah dibalik nih. Dan juga si gorengan sobat tersebut diangkat, kita saksikan. Ini satu hal sih, ini hal yang apa nih, Bung? Seperti mentega ya. Mentega dipanaskan dengan karamel. Coklat hitam. Coklat, Bung ya. Benar sekali, pemirsa, kita saksikan. Nah, ini hebatnya orang Indonesia, justru si ubi merah ini diproses memasak seperti masakan barat. Betul, betul. Nah, mungkin karena dengan acara ini juga kita harapkan dunia masakan Indonesia bisa diangkat juga di masakan internasional. Rizky Bahtiar. Iya, rekan Bayu, silakan. Oke, baik, terima kasih Rizky Bahtiar. Pemirsa Indosiar, saya kembali lagi bersama dengan Pak Iwan Setiawan dari Century Hotel. Pak Iwan, tadi saya penasaran dengan benda ini. Bahan apa ini, Pak, namanya, Pak? Seperti mie? Ini ngambilnya jauh sekali di dasar laut, yaitu rumput laut yang paling dalam ini. Pemirsa, ternyata ini rumput laut. Rumput laut tadi saya lihat diolesi oleh ini dan digoreng. Wah, sangat menarik sekali. Kembali kepada Anda, Rizky Bahtiar. Iya, terima kasih Bayu, dan pemirsa, rupanya tadi si rumput laut, Bung ya, bermain tantap ya. Untung Bung Bayu nggak nanya kapan metiknya si rumput itu dari dasar laut ya. Siapa yang motong? Menarik sekali. Dan ini juga kita saksikan satu paduan dari masakan Jepang dan masakan Indonesia ya. Ya, artinya mereka bisa menciptakan makanan. Dan ini tadi hasilnya bagus sekali ya. Ini hasil dari si tenggiri dengan yang tadi sama rumput laut tadi ya. Menarik sekali, pemirsa. Dari dalam. Dan rupanya si ini burger tenggiri sudah jadi juga, Bung ya. Sudah selesai kita saksikan, pemirsa, mereka sudah menata di atas piring. Ini cepat sekali, pemirsa. Yang menarik ini pangsitnya diisi dengan daging tenggiri, ada telur puyuhnya juga. Ini menarik sekali kita saksikan. Dan ditutup lagi di sini. Colorful juga ya. Betul. Bahannya pekerjaan tangan nih. Dan kalau mungkin pemirsa yang sudah sering menyaksikan Ale Kitchen bisa menyaksikan tiap-tiap chef ternyata memiliki kekhasan sendiri, Bung. Ada yang menekankan kekuatan pada warna, ada yang rasa, ada penampilan. Iya. Betul sekali. Jadi tiap orang memang sangat berbeda-beda. Seperti kita saksikan di sini, tim dari penantang sudah memperlihatkan kekuatannya pada warna dari masakan yang disajikan ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya
ini bukan yang istimewa untuk di rumah tangga. Artinya ayam juga bisa dapat dengan mudah. Betul, Bang. Kulit pangsit bisa didapat dengan mudah juga di mana-mana. Nah, tinggal pengolahannya sekarang. Pengolahan sama ini buatnya nih. Betul sekali. Ya, kita saksikan ternyata dibentuk seperti ini, seperti es apa, seperti bentuk es itu, lollipop. Mungkin mungkin kalau biasanya ada roll beef, nah ini mungkin roll pangsit dengan sisi ikan dan udang. Betul, Bang. Ya, dan kita saksikan kembali tim dari penantang tadi menggunakan jeruk Bali ya. 30 menit lagi. Dan waktu sudah berjalan selama 30 menit pemirsa. Sudah setengah jam untuk kedua tim dalam mengolah seluruh masakan mereka. Dan kita saksikan kembali asisten dari tim dari Super Chef. Dan mari sekali pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Ale Cuisine akan segera kembali setelah menu-menu yang berikut ini. Pemirsa Indosiar, Anda masih menyaksikan Ale Cuisine dalam Perang Ubi Merah. Masih bersama saya Rizky Bahtiar, Mira Asmara dan juga Bu Gunarjo. Sekarang kita kembali karena pertandingan nilai kubu dari Super Chef. Kita saksikan di sini. Ini sedang mencetak ini untuk dessert mungkin seperti mungkin. Kelihatannya kalau dengan tape yang diberlapis ini. Cake. Yang menggunakan ubi, kemudian tape hijau tape ketan. Cukup banyak sekali bahan digunakan. Ya, dan inilah coklat putih tadi yang sudah dilelehkan, dicetak sebenarnya. Dalam gulungan ini kita ingat salah satu terjadi yang salah satu peserta di sini membawa yang sudah jadi untuk yang tidak diperkenankan mengenai nilai juga, Bung, ya. Mengenai nilai, jadi tidak boleh, harusnya disiapkan dikerjakan. Persingkat waktu maksudnya gitu. Dan sampai ketik. Jadi sebenarnya dituntut ketekunan dalam mengerjakan ini sehingga tampil masakan ini akan tampil istimewa ya. Betul sekali. Ya, dan ini itu tadi mangga yang dua tim rupanya sama-sama menggunakan mangga. Pagi ini. Bener nih, rujak nih kayaknya. Tetep kekeh. Mangga muda yang digunakan oleh tim Super Chef, campuran bahan masakan selanjutnya. Kalau kita lihat dia menggunakan mangga yang artinya bukan misalnya harum manis atau mangga kuini atau mangga golek. Mangga apa nih Putri? Indramayu, Bu, ya? Indramayu di sini digunakan. Iya, karakter dari mangga tersebut umumnya dikonsumsi dalam keadaan belum matang. Dalam keadaan belum matang. Dan pemirsa Indosiar, seperti biasa di Kitchen Stadium, Anda bisa menyaksikan Ibu Mi akan bertanding. Jadi saya serahkan kepada rekan Bayu untuk melaporkan. Silakan rekan Bayu. Baik, terima kasih Rizky Bahtiar. Pemirsa Indosiar masih dalam Perang Ubi Merah. Dan di belakang saya sudah siap 6 orang ibu-ibu. Kita juga akan melakukan perlombaan mempergunakan ubi merah. Di hadapan mereka kita juga sediakan cat air. Kita di sini bukan untuk menghias ubi, tapi paling tidak kita akan membentuk sebuah stempel berbentuk bintang dari ubi. Oke, kita akan memberikan waktu 2 menit. Siap ibu-ibu? 1, 2, 3. Ya, silakan. Ya, ke-6 peserta kita diminta untuk membuat ubi menjadi stempel atau cetakan berbentuk bintang. Nah, ini kesulitannya di sini, mereka harus memiliki keahlian mengukir. Oke, Ibu siap ya. Jangan sampai salah. Kalau andai kata kita minta untuk berbentuk bintang, Ibu jangan berbentuk bulan. Ya. Dan ada cat-cat air di situ. Jadi kami juga nanti menguji hasilnya. Ibu bisa mencobanya dengan cat itu dan di kertas putih ini. Tapi hati-hati Ibu, hati-hati Ibu semuanya, hati-hati. Wah, ini sudah berbentuk bintang. Iya, ya ternyata masih banyak lagi. Ibu tahu bintang Ibu? Oke, ternyata ada 2 yang tidak tahu bintang. Iya, masih ada beberapa saat lagi. Ibu ini sudah siap itu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ibu selesai. Pemirsa, ternyata di belakang kita ini tidak memiliki keahlian dalam seni ukir mengukir. Akhirnya paling tidak kita akan tahu siapa pemenangnya. Tapi kita kembalikan dahulu kepada Rizky Bahtiar. Silakan Rizky. Ya, terima kasih Bayu dan pemirsa Indosiar. Anda masih menyaksikan Ale Cuisine dalam pertarungan ubi merah. Masih bersama Rizky Bahtiar, Mira Asmara dan juga Bung Narjo. Tadi ini pertarungan menarik juga antara ibu nih, Bung. Membuat stempel kilat ya. Mungkin yang harus diajak tuh yang membuat stempel
kilat yang di pinggir jalan. Betul sekali. 5 menit jadi gitu kan. Agak sulit tadi ya. Jadi kelihatannya membutuhkan keahlian tersendiri untuk buat stempel. Ternyata nggak segampang yang dikira ya. Iya. Karena belum terbiasa masalahnya. Dan pemirsa Indosiar, sekarang kita kembali ke pertandingan. Kubu dari Super Chef kita saksikan gorengan sudah diangkat. Oh, sekarang si ganjalan sang berat juga. penantang mengeluarkan melon. Ini melon untuk hidangan dessertnya sepertinya. Sausnya Tapi kalau sudah tadi disiapkan. dessertnya sudah ada, mungkin dalam hal ini si melon juga tidak akan disajikan utuh seperti itu, mungkin akan diolah jadi kalau gitu ya. Diolah Bu ya. Kelihatan ya dengan dia tadi sudah menampilkan pekerjaan untuk dessertnya hampir semuanya selesai tadi. Betul Bung ya, dan pemirsa masih kita saksikan tim dari Super Chef masih menata hidangan yang pertama. Menilai 15 menit lagi. Ya, waktu tinggal tersisa 15 menit pemirsa. Ini cepat sekali waktu yang berjalan di pagi hari ini. Sudah 40 menit lewat, gak terasa. Ini makin tegang. betul Bung, betul sekali. Ini waktu yang tersisa 15 menit. 15 menit lagi kita Udah lihat mau di sini di hampir selesai. tempat si penantang sudah ada 2 tapi belum lengkap. Dua karena belum lengkap karena masih baru tiga piring yang jadi ya, harusnya 5 kan Betul masing-masing. sekali Bung. Ya, dan kita saksikan ini tambahannya Bung ya, si Iya. pangsit tadi atau si lumpia tadi. Kita saksikan di sini. Ini tambahannya sudah jadi, sudah ditata juga. Ini sudah sangat menggoda. Kelihatan di sini tinggal harusnya penyelesaiannya tidak akan banyak makan waktu lagi. Betul Bung. Dan kita sering di sini ini sebenarnya dessert yang sudah disiapkan ya. Dessert yang disiapkan oleh si penantang. Penantang, betul sekali. Inilah dia yang pertama dari tim Super Chef. Mungkin ini appetizer mungkin Bu ya. Ini kelihatan untuk appetizer karena dia ada udangnya juga di situ. Betul Bu. Ini dan Oh, kita sering kembali tempat Super Chef masih mempersiapkan coklat. coklat Bu. Berapa waktu tinggal 15 menit. Kurang dari 15 sepertinya, tapi kita saksikan apakah mereka bisa mengejar. Dan waktu yang disediakan lumayan cukup. Kita belum tahu. Mereka tadi mungkin kita lihat mengerjakan di atas marble block, jadi mungkin tidak akan terlalu lama untuk selesai. Karena si marmer sendiri menyimpan dingin Bu. menyimpan dingin ya. Penyerap dingin yang sangat baik. Ya, dan masih kita saksikan di sini ya sudah mulai diberikan hiasan lagi. Tampilan yang sangat menarik diberikan oleh kedua tim dalam pertarungan di pagi hari ini pemirsa. Sementara itu sang penonton sudah mulai menciptakan hiasan-hiasan terbaru juga. Dirinya indah sekali. Betul, dari Bu. si penantang di sini. Sudah jadi Bung. Puding yang dari si puding tadi ya, Super dessert Chef dari tim Super Chef. Lapisan dari tape ketan. Tape ketan dan ubi merah tadi kita saksikan. 10 menit lagi. Waktu tinggal 10 menit pemirsa. Sudah mulai dikejar-kejar waktu kedua tim kita saksikan di sini. Sepertinya tim dari Super Chef sendiri agak lebih siap dari tim penantang. Dan kita saksikan di sini masih dengan hiasan yang sedang dibuat oleh tim dari penantang, dan juga ini pudingnya sudah dicetakkan. Jadi rasanya pasti mestinya sudah mendekati manis. Tampilan sangat menarik sekali diberikan oleh tim dari Super Chef. Ini pertandingan yang sangat seru di pagi hari ini pemirsa, antara Chef Royan dari Safari Bandung melawan Chef Iwan Setiawan dari Hotel Atlas Century Park Jakarta. Ya, kita saksikan. Ini harus hati-hati di sini membuat cetakannya. Tampilan sangat menarik. Nah, persiapan dilakukan oleh tim dari penantang, masih berupa piring yang kosong, belum kita lihat di sini ya. Untuk garnish dari dessertnya ini kita saksikan. Di sini faktor kerjasama dan faktor saling mendukung untuk satu pekerjaan sangat besar sekali pengaruhnya ya. Betul sekali Bu. Ya, dan kita saksikan semuanya menggunakan sirup strawberry di sini. Sirup strawberry. Dan juga menggunakan strawberry fresh juga kita saksikan. Tim dari penantang untuk membuat saus dessert sepertinya. Jadi sini si sirup itu memberi aroma strawberry segar ya. Betul. Tidak hanya sekedar rasa sirup. Ya, dan kita saksikan kembali. Yang kon kerucut ini jadi kayak kerang ya. Betul sekali. Luarnya itu loh, kerang shell. Ada 2 warna yang diberikan ya, warna coklat putih dan coklat yang gelap. Chef Randy hanya tinggal memberikan sentuhan air aja sepertinya, siap untuk dinilai. Kita saksikan di sini. Hidangan yang ini untuk main course-nya seperti dari tim Super Chef. Ini burger dari ubi dan udang tadi ya. Ya. 5 menit lagi. Waktu tinggal 5 menit lagi. Kami sudah terkenal di sini pemirsa. 5 menit. Tim Super Chef mungkin agak sedikit lega karena Agak sedikit, tapi kita lihat ada hal Iya, yang kalau dari membahayakan di Super tempat Chef kayaknya penantang. udah hampir ready siap, semua ya. Betul sekali Mira.
Memang tidak terlihat di layar TV, tapi di tempat penantang di sini agak sedikit ada keterlambatan kelihatan. Mudah-mudahan mereka menyadari untuk bisa mengejar, dan mudah-mudahan memang itu cara mereka untuk bekerja. Betul, Bung. Betul. Tidak hanya tegang untuk para penantang dan pesertanya, tapi kita juga menyaksikan sangat tegang di sini. Karena masih ada yang rujak ini tadi, Mbak Mira, yang kelihatannya menjadi masalah nih kelihatannya. Karena tempatnya yang belum siap kelihatannya, karena dia menggoreng dari kulit pangsit untuk tempat untuk harus, dan sekarang belum tampil, jadi mungkin dirubah rencana tersebut sehingga hanya menggunakan lettuce. Ini lettuce sekali Ya, di selada, daun selada mungkin langsung taruh di atas daun seladanya. Supaya mengambil alih persoalannya tanpa menggunakan gorengan lagi, langsung letakkan. Satu hal yang kita perhatikan di sini bahwa cairan air yang ada dalam ini akan berpengaruh pada si selada dan saus yang ada di situ. Harusnya dia disaring dulu, distrain dulu. Itu yang mungkin karena panik nih Bu, sepertinya Bu. Kelihatannya sudah ada. Wah, si Super Chef sudah melangkah dengan tolak pinggang ya. Sudah menarik nafas lega. Nafas lega. Tinggal melihat hasilnya sudah menghias nih dessertnya. Ya, kita saksikan masih di sini pemirsa. Kita berikan sambal di atasnya kan, sambal atau chili. Ya, inilah satu hal yang harus ditekankan kepada para calon peserta ini, kesiapan dari masing-masing Bu ya. Kesiapan mental dan kesiapan 1 menit lagi. Waktu tinggal 1. Dan untuk merasa tegang di sini. Ini juga mungkin ada keterlambatan yang menggunakan kiwi. Iya, dan kita saksikan di sini tim dari Super Chef ini masih menggunakan memotong kiwi. Kita saksikan pemirsa. Agak ini cetakan tadi coklat hiasan tadi Bu ya. Sedikit kesulitan seperti kita saksikan di sini, harus cepat ditaruh di atas si dessertnya ya. Ya, ini untuk dessertnya sangat sedikit. Jadi dua pihak sama menggunakan perawakan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Pemirsa Indosiar, 1 jam pertempuran ubi merah telah selesai. Untuk itu kita akan langsung panggil sang penantang dan super chef kita, Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan dari Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta. Halo Pak Iwan. 1 jam bagaimana Pak? Cukup melelahkan dan menegangkan. Betul. Oke. Sang super chef kita, Bapak Rohendi dari Savoy Homan Bidakara Bandung. Pak Rohendi, bagaimana 1 jam Pak? Lumayan Pak. Lumayan. Oke, kita akan tanya kepada sang penantang kita, Pak Iwan. Pak Iwan, apakah selama 1 jam tadi Anda mengolah ubi merah ada kendala? Sebetulnya tidak ada kendala. Iya, tapi paling tidak semua sudah selesai. Iya. Rasa-rasanya sudah oke? Oke. Oke, Pak Iwan, kita akan tanyakan kepada Pak Rohendi. Pak Rohendi, mengenai ubi merah, dia itu memiliki rasa yang sangat manis. Nah, kira-kira apakah memang itu mempengaruhi tes dari makanan-makanan atau mungkin menu-menu kita, Pak? Mempengaruhi, terutama untuk appetizer ataupun untuk main course. Untuk itu kita coba bagaimana mengurangi rasa manis itu dengan cara menggoreng misalnya agak kering, kemudian mencampur dengan bahan lain. Oke. Dan pemirsa, kita akan meminta kepada super chef kita untuk menilai games ibu-ibu. Oke, siap Pak? Siap. Pak Iwan, kita tinggal sebentar. Oke, mari Pak. Sudah saatnya Anda melakukan penilaian terhadap ke-6 peserta kita. Siapa dari ke-6 peserta ini kira-kira yang lolos sebagai juara kita, Pak? Oke, yang mendekati kesempurnaan, Pak. Bapak bisa melihat hasilnya, Pak. Ini yang dicap dulu. Bagaimana Pak Rohendi? Sudah ketemu? Sudah. Pesertanya yang mendekati bintang Ibu Ria. Ibu Ria, wah Ibu Ria, Ibu mendapatkan paket dari Agusin dan Rp500.000. Oke, Ibu mungkin sehabis dari sini akan buka stempel di jalan. Oke, mari Pak, kita coba bikin sedikit stempel bagaimana atau tips kepada pemirsa kita di rumah. Memang kayaknya ibu-ibu kita ini agak sulit Pak untuk membuat stempel tadi Pak. Ya, bentuk bintang. Jadi dibentuk dulu ya, dipotong terus dibentuk. Habis itu mungkin baru dikeluarkan sisa-sisanya. Iya. Dikerat.
tajam Pak ya? Betul, tajam dan ujungnya harus tajam Pak. Harus tajam. Dan hati-hati juga Pak ya. Ketekunan di sini juga kuncinya Pak ya. Iya betul. Selesai bentuk bintang kita. Ternyata kalau sudah tahu caranya itu sangat mudah sekali pemirsa. Oke pemirsa, siapa yang akan keluar sebagai juara dalam perang ubi merah pagi ini? Apakah Pak Rohendi atau chef kumis kita? Atau sang penantang kita? Kita nantikan setelah yang menu-menu berikut ini. Sang penantang asal Hotel Atlet Century Park Jakarta, Chef Iwan Setiawan berhasil menyiapkan 3 hidangan. Yang pertama, rujak ubi jalar Senayan. Yang kedua, roti gulung isi ubi asam pedas. Dan yang terakhir, puding ubi manis saus melon ABC. Sang super chef asal Savoy Homan Bidakara Hotel Bandung, Chef Rohendi berhasil menyelesaikan 3 hidangan. Yang pertama, ubi lapis udang. Yang kedua, ubi jaring udang. Dan yang terakhir, puding ubi lapis tape. Juri kita dalam perang ubi merah pagi ini, Khalid Effendi, Ketua Asosiasi Kulineri Profesional. Mira Asmara, artis. Doni Yudono, Direktur Akademi Perhotelan Matoa. Dan kini saatnya mencoba masakan dari sang penantang Chef Iwan Setiawan. Ini isinya apa aja? Isinya itu ikan, kemudian ubi, parutan ubi. Ubi ya, ubi diparut ya. Daun jeruk, cabai, kemudian lime juice. Lime juice ya. Kalau vegetable-nya? Vegetable-nya jamur inoki sama itu kecambah. Oh, inoki ya? Toge ya. Toge. Kalau untuk dessertnya ini Mas, bahan-bahannya apa? Bahannya itu dari ubi, kacang merah, yang atas agar-agar, yang ya atasnya itu pudingnya itu yang kuning. Iya, itu dari ubi. Kalau ini apa yang paling atas ini? Itu yang paling atas itu petis, sambal petis Pak. Sambal petis cabai sama terasi itu Pak. Terasi. Ya, ada asam Jawa. Terasi atau petis? Terasi. Sekarang saatnya menguji masakan dari super chef Chef Rohendi. Ini udang lapis sama ubi ya? Sama ubi Pak. Sausnya apa ini saus? Saus semur lada hitam. Jadi pakai kecap juga. Kini tinggal menunggu pemenang perang ubi merah. Pemirsa Indosiar, Anda masih menyaksikan Ale Kusin dalam perang ubi merah. Kembali saya informasikan kepada Anda para juru masak profesional yang ingin turut serta bertanding di Kitchen Stadium atau juga para ibu rumah tangga yang ingin bermain dalam permainan yang kami sediakan di Kitchen Stadium. Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui nomor fax di 0215655657. Dan juga bagi Anda yang ingin mencoba resep masakan yang baru saja dipertandingkan atau yang sudah dipertandingkan di minggu-minggu lalu, Anda bisa kembali membuka website kami di www.indosiar.com. Dan sekarang saya kembali kepada Bung Gunarjo. Bung Gunarjo, pertandingan lumayan seru Bung ya?
antara kedua tim kali ini? Yang belum pernah di pertandingan ya bahan ubi ini ya. Betul sekali, ubi merah kali Bu. Ubi ya? merah. Nah, kalau kita membahas soal ubi merah, banyak sekali jenis-jenis ubi di pasar atau yang kita temui di mana saja. Nah, mengenai ubi merah ini ada nggak tips yang tertentu bisa kita lakukan untuk memilih antara ubi merah yang bisa dimasak dan untuk ubi merah yang biasa dipangan sehari-hari, Bu? Sebetulnya kalau ubi merah semuanya bisa dimasak. Semua dan bisa dimasak, dimakan, ya. Hanya kita membedakan apakah ubi itu yang dengan rasa yang manis atau tidak. Ada tips untuk memilihnya, Bu? Kalau dari warna kulitnya kita bisa lihat. Dari warna kulit, warna kulit yang dia semakin terang warnanya, umumnya akan merasa lebih manis. Gitu ya. Kalau kita lihat ada ubi Cilembu sekarang kan yang sangat populer. Warna kulitnya tidak berwarna gelap, artinya warna terang putih atau semu-semu putih terang. Kalau yang berwarna gelap biasanya tidak semanis si warna yang terang itu. Tips yang sangat menarik sekali untuk bisa dirobok ya. Dan sekarang kita saksikan siapa pemenang pertandingan kali ini, Bung. Sama-sama kita tonton ya. Oke. Dan pemirsa Indosiar, kita saksikan siapa pemenang pertarungan kali ini. Kembali kita panggil pemilik Kitchen Stadium, Dery Derajat. Tantangan saya atas bahan dasar ubi merah ternyata telah berhasil dijawab oleh kedua chef hari ini. Tak bisa dipungkiri, mereka telah berjuang keras, menguras seluruh kemampuan dan tenaga untuk menciptakan karya masakan yang berkualitas. Dan saya jamin, mereka telah berhasil membuat kita bangga atas cita rasa dunia masakan Indonesia. Bayangkan, ubi merah yang kita kenal sehari-hari telah berhasil disulap oleh mereka menjadi masakan yang penuh cita rasa tinggi, kreatif, inovatif, dan lezat. Baiklah, saya kira semua sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan siapa yang akan memenangkan medan pertempuran hari ini. Apakah Chef Rohendi ataukah Chef Iwan Setiawan? Saya kira sekarang saatnya diumumkan penilaian. 1 jam pertarungan cita rasa telah dilalui Chef Iwan Setiawan, sang penantang asal Hotel Atlet Century Park Jakarta, buat memastikan Super Chef Rohendi bertekuk lutut. Keberaniannya menantang Super Chef kawakan asal Savoy Homan Bidakara Bandung Rohendi terbukti sangat dahsyat. Bahkan sejak awal, Iwan telah memperhitungkan dengan seksama Rohendi lah yang akan dibuatnya menyerah kalah. Tak heran kalau penampilannya yang sangat percaya diri mungkin saja harus diakui kehebatannya oleh Rohendi. Tapi bagaimanapun, Jawa Barat khususnya Bandung masih ingin diharumkan namanya oleh Rohendi. 2 kemenangan saja jauh dari cukup. Maka Rohendi pastikan kalau gelar Super Chef kali ini masih berada dalam tangannya. Lalu, masakan siapakah yang akan menduduki posisi tertinggi? Saatnya dibuktikan. Dan pemenangnya adalah Chef Rohendi. Sebuah pertandingan masak yang menantang kreativitas dan seni masak tingkat tinggi dan tentu saja prima dalam rasa. Baru saja mengukuhkan sang juara bertahan, Rohendi. Kitchen Stadium, arena yang mempertemukan jawara-jawara masak, kembali menunggu kehadiran para pemasak profesional untuk mengadu resep andalan mereka yang orisinil dan inovatif. Kemenangan atas kerja keras membuahkan hasil karya yang dinikmati masyarakat luas. Dan sang juara kali ini pun telah merasakan kemegahan sebuah kemenangan.